Ya, halo guys, balik lagi bersama aku dan Bekti dan sepertinya apa ya, kali ini aku nggak akan buat video reaction, tapi kayak pengen cerita aja sih. Jadi memang belakangan ini aku udah lama nggak upload video karena memang lagi ada kesibukan dan uh, jadi sebelumnya aku mau cerita. Ini ada pengalaman yang cukup aneh sih di rumahku sendiri gitu. Lebih ke cerita horor gitu. Jadi aku pengen cerita horor yang terjadi di rumahku sendiri. Meskipun yang mengalaminya itu sebenarnya bukan aku gitu. Ini tapi ada saudaraku, umurnya umurnya 5 tahun gitu. Jadi jadi cerita awalnya gini. Tunggu, ada motor. Oh ya. Jadi cerita awalnya seperti ini. Ini kejadiannya seminggu yang lalu. Ya, seminggu yang lalu hari, ya pas seminggu yang lalu. Jumat Jumat minggu seminggu yang lalu. Oke. Jumat minggu lalu maksudnya. Jadi waktu itu aku tuh biasanya kerja di sini. Sebentar ya. Nah, biasanya tuh aku kerja di sini. Ini mejaku. Aku bikin podcast di sini atau nggak bikin reaction di sini, ya kan? Ada sisir, guys. Nah, jadi ini memang ruangan depan nih berantakan gitu. Ini posisinya. Nah, ini memang kemarin tuh ada acara ceritanya. Ada acara di rumah aku. Jadi semua kursi yang dari sana itu dialihkan ke sini semua. Nah, sebenarnya tunggu ya kayak gitu. Nah, ini ruangannya. Tempat aku pokoknya bikin video-video lah di sini. Aku ngedit di sini, semua di sini. Nah, itu tadi adalah penampakan yang sekarang pun aku duduk itu adalah di tempat aku biasa ngedit. Jadi aku tuh ngedit di ruang paling depan di rumahku, yang ada di rumahku. Nah, ruangan ini jarang banget termasuk pintu ini. Nah, itu jarang banget pintu itu kebuka, jarang pokoknya orang kesini. Tapi semenjak aku di rumah, aku ngedit di rumah, ada bikin YouTube, teman-temanku kesini semua. Jadi aku nggak handle YouTube ini aja ya teman-teman. Aku ada lagi satu akun YouTube yang aku handle sama teman-temanku, yaitu YouTube siapa. Nanti linknya ada di description aku di bawah. Nah, jadi semenjak aku memulai akun YouTube yang itu, teman-temanku sering banget datang ke sini. Jadi ya, aku memang udah pesenin kalau misalnya ruangan ini berantakan biarin aja, jangan diberesin. Kalau mau nyapu, mau disapu ya silakan, tapi jangan diberesin. Jadi aku memang kurang suka kalau barang-barangku udah diletakin itu tuh dipindah-pindahin gitu, aku nggak suka. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, aku ngedit segala macam, melakukan kegiatan seringnya sendiri di depan. Kalau kawan-kawanku nggak ada, aku sendiri di depan. Nah, waktu itu ponakanku datang. Ponakanku tuh umur 3 tahun, ya, datang ke sini, tidur di sini. Karena memang lagi mau ada urusan, ada acara lah. Nah, dia tuh sering ganggu aku kalau misalnya aku lagi kerja atau lagi ngedit apa, buka laptop lah. Namanya anak-anak kalau nampak aku buka laptop, dia pengen ikutan mainin laptop gitu. Nah, dia biasanya main sama saudara aku tuh yang umur 5 tahun tadi. Jadi mereka berdua itu sering main bareng. Saudara aku tuh tetanggaan sama aku, rumahnya di sebelah sana. Nah, di sebelah rumah, di luar ini ada pagar. Nah, ada rumah dia tuh situ. Nah, jadi singkat cerita, Jumat minggu lalu itu aku lagi ngedit untuk salah satu video. Nah, karena mereka datang ke sini dan duduk di kursi yang aku nampakin tadi, main-mainlah mereka di situ kan. Karena aku nggak mau diganggu, males diganggu, aku ke ruang belakang sama ibuku, kakak ipar aku, sama ada lagi kakak si anak umur 5 tahun tadi. Dia udah SD. Jadi
ku tinggal nih 2 orang tadi, eee, ponakanku, si Hanum namanya, dan saudaraku yang umur 5 tahun, Najwa namanya. Nah, kutinggalkan mereka di depan main berdua, main main boneka-bonekaan, entahlah apa, nggak jelas lah, nggak tahu aku ngomong apa. Tapi suara mereka denger sampai belakang tuh, denger sampai ruang yang aku tinggal, aku duduk sama ibu aku, kakak ipar aku ngobrol-ngobrol, kami itu suaranya mereka denger pada awalnya tuh denger suara mereka teriak-teriak kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba, sebenarnya kami nggak curiga, tapi tiba-tiba suara mereka itu senyap gitu. Ada kira-kira mungkin 3 menitan atau 5 menitan gitu. Tapi kami nggak curiga, mungkin lagi memang nggak mainan gitu kan, duduk-duduk aja ya kan. Sempet aku suruh si kakaknya si Najwa itu yang umur 5 tahun untuk ngecek. Coba deh cek anak-anak itu di depan, ngecek dia kan. Masih mainan katanya, masih mainan mas gitu dia bilang. Ya udah, balik lagi dia ke ruang belakang kan. Nah, tiba-tiba tanpa suara, tanpa ada apa-apa, si ponakanku sama si Hanum dan si Najwa itu yang anak umur 5 tahun itu menghampiri kami di belakang rumah, di belakang ruang belakang gitu. Diem mereka diem aja, nggak ngomong apa-apa. Biasanya mereka kalau ke belakang itu lari-lari, sambil lari-lari. Ini enggak, ini jalan santai biasa tapi diem. Nah, di sini nih yang bikin males nih sebenarnya. Tiba-tiba si Najwa itu bilang kayak gini. Dia panggil aku mas. Dia nempuk pundakku kan, karena aku ngobrol sama kakak iparku. Mas gitu kan. Sambil wajahnya itu memang nampak ketakutan gitu kan. Terus si Najwa tuh bilang kayak gini, di jendela, di luar ada orang, kata dia. Kepalanya bulat, terus dia tuh duduk, tangannya tuh kayak gini. Dia bilang tangannya gerak-gerak kayak gini. Kayak gitu kan, maksudnya mau nggak percaya itu susah, karena anak kecil nih jarang bohong gitu, dan muka dia tuh memang ketakutan. Kami tanyain, dia ngomong apa, dia warnanya kayak apa, dia wajahnya seperti apa, dia nggak bisa jawab gitu. Jadi selama dia diem tadi itu, ternyata dia tuh nengok si sosok itu di luar. Nah, ini aku tunjukin tempat si Najwa itu main. Nah, si Najwa yang umur 5 tahun sama ponakanku si Hanum tuh mainnya di sini. Di kursi-kursi inilah pokoknya mainannya. Nah, waktu itu si Hanum katanya ceritanya dia menjatuhkan mainan di sini. Nah, karena ponakanku tuh nggak bisa ngambil mainan di sini, disuruhlah si Najwa itu yang lebih tua lah kan, 5 tahun dia umurnya, ponakanku 3 tahun, suruh ngambil mainannya itu di sini. Kak, tolong ambil mainannya di mainan Hanum gitu. Diambil lah mainannya sama si Najwa itu kan. Mungkin dia berdiri, ketika berdiri setelah ngambil mainan, dia menghadap ke sana gitu, menghadap ke sana ruangan, ke jendela. Nah, waktu itu tirai putih ini nggak digulung. Nah, dia tuh melihat sosoknya tuh di sini lewat jendela ini. Nah, waktu itu tirainya tuh ke samping lagi dilipat. Nah, itu tadi kan udah nampak. Jadi aku agak ngeri sedep sebenarnya ketika buat video ini, karena waktu itu langsung aku pindahin semua laptopku, perlengkapanku itu ke kamar dan ke ruang belakang gitu, karena ya ngeri sedep lah. Jadi ketika si Najwa itu ngelapor sama aku, kami satu rumah itu langsung ke depan, ke ruang tadi, nengok di jendela gitu. Ya waktu itu ada kucing di situ, aku bilang aja, oh enggak itu kucing gitu, biar si 2 orang bocah itu
nggak ketakutan kan kayak gitu, padahal kami ketakutan gitu. Nah, jadi aku nggak tahu ini bener apa enggak, yang pastinya aku percaya ada memang makhluk-makhluk gaib itu kan memang ada ya. Nah, jadi karena aku nggak apa tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tapi karena dari cerita si Najwa itu anak kecil umur 5 tahun tiba-tiba bilang kayak gitu, nggak mungkin dong halu atau ngarang gitu kan. Cuman ya aku percaya aja, tapi selagi nggak ganggu kan nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Jadi ya sekarang sebenarnya aku cerita ini pun agak-agak ngeri-ngeri sedep, karena aku cerita mengenai dia di tempat di mana Najwa itu lihat gitu loh. Aduh, merinding coy, merinding. Ya, begitulah video aku hari ini, kali ini gitu. Ya udah gitu aja. Jangan lupa klik subscribe, like dan share dok video ini. Oke guys, aku Ren Bekti, bye.